Halo Sobat Hunter, ketemu lagi bareng Metal Detektor Indonesia. Di kesempatan kali ini saya mau mengajak Sobat Hunter semua untuk mengeksplorasi pantai lagi. Sekarang saya kebetulan ada di sebuah pantai yang pantai tua hitungannya, di sebelah pemakaman kuno. Dan saya berdua bareng suhunya sudah mulai scan tuh ke sebelah sana. So, dari itu ikuti terus sampai selesai. Semoga aja ada sesuatu yang bisa kita temukan di lokasi ini. Apapun yang bisa kita temukan, semoga itu bisa menjawab rasa penasaran kita, saya, dan mungkin Sobat Hunter yang menonton. Let's go, kita langsung menuju ke sana, ke suhu. Pakai al metal gak itu? Koin kah? Nah, koin Sobat Hunter. Dan ya emang di pantai ini sebelah pantai Kubah tua masih, dan karena ini apa, pasirnya sudah pasir baru lagi, kekeruk lagi, mungkin berasi kemarin. Dan nih biasa kalau di sini koinnya koin-koin jadul. Tadi di pantai wisata sana jong, dan setelah hujan barusan langsung menuju ke sini dan mencoba scan di sini. Dan saya lagi libur nggak scan ini. Alat bawa sih, cuman lagi agak dingin, nggak menyeken dulu. Nanti mau hunting tanpa video rencananya, cuman sekarang istirahat. Apa Om? Wah, itu mah tutup marjan. Nah, ternyata ini peninggalan yang minum sirup ini. Apa? Ini dulunya bekas pasar ya? Zaman dulunya katanya di sini. Nggih. Nah, Sobat Hunter, ini Bapak ini orang di sini juga, dan emang iya sih kalau menurut sejarah di sini bekas waktu zaman kerajaannya bekas pasar. Makanya banyak banget dulu sering ditemukan koin-koin seperti ini. Jadi kita mendatangi pantai ini kadang-kadang ngelihat pantai pasirnya sudah kena ombak lagi jadi terkikis, dan setiap di-scan ulang pasti menemukan lagi koin-koin ini. Baru ini yang ditemukan. Koin lagi katanya. Nih sudah 2 kita koin, tadi tutup marjannya sudah diamankan. Dan ya emang di sini, dan ini masih agak tebal Om. Ini kayaknya koin-koin POC juga ini. Ngelihat dari gambar ininya nih. Di sini, aduh, kok jatuh. Nih kameramennya ngaco ini, malah dijatuhin koinnya. Dan itu masih ada suara katanya. Masa kontak lawan kaca? Itu bekas gelas, Mas, nggak kedeteksi juga kalau itu ada, pasti di bawahnya. Itu bekas gelas, nanti cangkir kita amankan, aman biar nggak jadi inian di dalam tanah. Tuh masih ada itu. Apa? Masih di situ kayaknya, di belakang tadi. Nah, di situ. Ini Lain kawat itu lah. kawat. Emang ID-nya tadi berapa? Oh, kawat itu. Kubur lagi. Nah, itu ada suara lagi kayaknya, tapi entah apa. Biar suhu membuktikan. Ya, apapun kalau sudah digali kan ketahuan. Jadi untuk teman-teman hunter yang mungkin sering scan di daerah padat ini, daerah padat tuh maksudnya tuh bercampur dengan sampah apa-apa di situ ada. Ya biar menjawab rasa penasaran, harusnya digali aja biar ketahuan apa yang terdetek. Apa itu? Tuh kan, itu musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan para hunter. Ini nggak bisa di-dis ini, dan terdeteksi dimanapun berada. Oke, kita amankan. Dan itu ada suara juga katanya. Apa itu?
Awas, hati-hati. Nah, koin lagi sobat. Sudah dapat 3 kita koin. Nah, karena emang di lokasi ini ya koin-koin seperti ini banyaknya. Oke, kita simpan dulu, nanti kita review di akhir. Ini pantainya sudah mulai surut, cuman suhu masih mencoba mengeksplor di tepiannya ini, dan sudah banyak koin yang ditemukan. Dan memang di lokasi ini koinnya sangat banyak banget, gak habis-habis. Setiap di scan nemu lagi. Seperti yang di video-video sebelumnya sampai beratus itu di koleksian saya koin-koin kuno dari lokasi ini dan lokasi sebelah sana. Dan barusan menurut informasi warga yang di sini, memang lokasi ini tempatnya pasar dulunya. Bahkan saya berapa kali menemukan cincin di 2 kali saya nemu cincin dari lokasi ini. Sebenarnya pantai tuanya itu ini daratan dulunya di ujung dermaga itu, cuman harus pas lagi surut total, dan surut totalnya jam 12 malam. Itu yang jadi masalahnya, kitanya jauh ini ke pantainya. Dan itu ada satu suara juga katanya. Nah, sudah naik. Di bawah kayaknya. Itu kah? Koin lagi. Nah, sobat, bertambah lagi koinnya. Di sini memang temuan koinnya selalu banyak. Sebenarnya tahu saya masih banyak koin di sini, cuman kadang-kadang ya pengen lebih dari koin sih tadinya. Jadi nyari lokasi-lokasi lain. Taunya di lokasi sampai ke hutan nemu koin juga. Karena emang ya mungkin ini benda yang sering jatuh di mana-mana lah, untuk sampai zaman sekarang ya koin sering pada jatuh. Kalau perhiasan ya hitungannya tuh zaman sekarang aja jatuh dicari lagi, mungkin zaman dulu juga gitu, jadi agak sulit ditemukannya. Padahal ini tempat-tempat yang emang bekas pemukiman zaman dulu. Tuh paku, wajar mau paku juga, namanya juga bekas pemukiman. Sampai ke pantai-pantai nemu paku. Luar biasa memang ini paku, migrasinya di mana-mana ada. Oke, kita lanjut. Gali kalau di atas itu mah ada kemungkinan ini pada longsoran. Tuh koin lagi pada longsoran ini ya, berarti om di sininya di bawah sininya masih banyak ini, cuman bercampur sampah. Ini kan taman mbak, dataran ini dulunya tuh di sini bekas pasar katanya, sampai ke depan sini datarannya dulu. Dan ini terkikis-kikis lagi pantainya. Dulu padahal sudah banyak banget, ratusan saya dapat dari sini, berdua sama bertiga sama teman. Dan ini masih bisa ditemukan juga di lokasi ini. Dan untuk teman-teman yang ingin mencari koin-koin POC, saya undang, silahkan datang ke sini ke Pantai Pagatan untuk koleksi misal. Tapi nyari sendiri, soalnya punya saya dikoleksi sendiri ini. Tuh koin lagi. Banyak banget koinnya, ini sudah dapat berapa nih? Ini kalau untuk kolektor mungkin ini sangat berharga ini. Soalnya koinnya koin tahun 1790, kebanyakan 1800. Koin-koin zaman dulu yang menjadi saksi sejarah bahwa mereka lah ini koin inilah yang dulu bisa membeli apapun. Entah mungkin ini zaman dulu bisa beli apa ini koin POC. Bisa beli kerupuk. Ada satu suara lagi. Ini berarti kikisan baru ya? Kemarin kan enggak ini tebingnya itu sudah berumput lagi.
Coba nah sebelah kaki barusan. Nah di situ dia. Hilang kah? Berarti masih di dalam tuh. Apa itu? Oh, pasak besi, pantesan sinyalnya hilang. Nih, seperti paku tapi kayaknya ini seperti pasak. Pasak bekas kapal kayaknya. Kalau ngelihat dari bentuknya. Bekas perahu mungkin. Dan ini kan pasir, dia mungkin ke iniin apa ombak tuh dia bekikis lagi. Makanya ada terus koinnya ini. Kayaknya ini kalau sampai sana dikikis banyak banget. Nah, itu ada suara lagi. ID-nya tuh di 70 mah koin kayaknya biasanya. Mau pakai pointer kah? Kegedean cangkulnya, cangkul bajak, cangkul nanam padi itu mah. Suruh pakai cangkul kecil malah gak mau. Nah, itu di situ. Sudah biasa sambil olahraga katanya. Ini hobi yang menyehatkan. Nah, koin lagi. Ini koinnya agak unik, Bu. Oh, tapi Netherland Indie juga dia. Netherland Indie. Ini suhu ini dia emang bukan hanya hobi sih, mungkin ya ke huntingnya sudah mendarah daging. Padahal ini orang super sibuk dengan kerjaannya. Tapi hari Minggu dia meninggalkan apapun demi untuk mengayunkan alat. Luar biasa. Ini orang super sibuk. Di hari-hari biasa nggak bisa diganggu gugat. Jadi hari Minggu tuh dia diajakin dari pagi sampai sore, sampai gelap kayaknya. Dia selalu siap hunting dimanapun. Karena sudah mendarah daging ini sama scan. Adakah? Masih situ. Apa itu? Sampah itu. Aluminium foil. Ya, namanya juga di bekas pemukiman, di bekas ini wajar ada yang gini-gini. Oke, ditutup lagi. Tapi nggak apa-apa lah, nggak ditutup juga padahal dan nanti juga kena ombak. Tapi lebih bagus ditutup kan, demi menjaga kelestarian alam. Nah, Suhu mau mencoba ke tepian pantainya. Saya juga sebenarnya pingin scan ini, cuman tanggung. Saya pingin melihat Suhu aja dulu. Nanti aja sambil offline. Ini rencananya sampai sore ini scannya. Karena sebenarnya setiap pergi ke satu lokasi ini huntingnya tuh hampir seharian. Cuman kadang-kadang yang didokumentasiinnya sebagian aja. Kadang-kadang yang pingin dibagiin sama teman-teman tentang pengalaman kami dari sebuah lokasi. Lainnya offline. Maksudnya tuh hunting serius. Tidak memikirkan megangin kamera atau apa, kita fokus ke target ke apa. Jadi banyak banget tuh temuan-temuan yang tidak sempat terekam karena emang kami hunter, bukan cuman melulu untuk bikin video sih, karena emang pergi ke lokasi itu untuk hunting. Cuman karena ingin berbagi dengan teman-teman pengalamannya, jadi kadang-kadang divideoin dan diupload untuk bisa menjadi tambahan informasi buat sobat-sobat hunter yang mungkin juga tertarik dengan hobi seperti ini di Indonesia. Karena menurut saya sangat bagus sih, misal sobat hunter banyak yang punya lokasi atau ada yang lokasi menurut cerita-cerita orang tua dulu yang bersejarah atau gimana. Bagus kalau punya alat seperti ini, ibaratnya bisa membuktikan, menyingkap tabir di bawah tanah yang kita pijak bahwa di situ ada sesuatu atau tidaknya. Nah, dibantu alat-alat seperti ini sangat bagus. Oke sobat hunter, mungkin dari lokasi ini untuk di kesempatan kali ini saya akan sudahi aja dulu pertemuan kita, dan di video ini maksudnya akan saya akhiri dulu, soalnya saya mau melanjutkan hunting. Saya pengen hunting juga, cuman mungkin huntingnya offline nggak saya rekam soalnya pengen serius. Pengen mencoba mengeksplor ke sebelah sananya, ke dalam air, cuman gak saya rekam karena kebetulan gak bawa
pegangan kamera yang di dada. So saya akan melanjutkan scan di sini. Dan koin-koin yang berhasil ditemukan suhu tadi ini. Apa Hu? Koin lagi kah? Tuh dapat lagi koin katanya. Ini ada beberapa koin yang ini kebanyakan kayaknya Netherland Indie kalau ngelihat dari motif belakangnya. Nih, seperti ini dia. Ada gambar-gambar apanya? Apa? Kuning itu. Tuh dapat koin dikirain emas katanya. Ternyata uang 100 ini. 100 karapan sapi. Oke. Dan mungkin untuk di kesempatan kali ini saya sudahi aja dulu untuk yang direkamnya untuk berbagi pengalaman dengan sobat hunternya. Saya mau melanjutkan hunting tapi tanpa diabadikan karena saya juga pingin hunting yang fokus. Semoga aja bisa menemukan sesuatu yang berharga. Nanti ada, kalau temuan-temuan yang tidak terekamnya ada di review semua temuan, akan saya adakan lagi nanti review semua temuan, video review semua temuannya. So untuk di kesempatan kali ini sampai di sini aja dulu, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari lokasi yang dari manapun saya nanti melangkah kemanapun. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, klik aja tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari Metal Detector Indonesia. Hunting real kita ya, walaupun kadang-kadang temuannya mungkin menurut sobat hunter kok nggak berharga sih. Ya ini realita. Justru karena emang kita huntingnya bukan sekedar buat video sih, yang kalau untuk membuat sebuah video yang ditampilin misal penemuan apa kita bisa aja menemukan sesuatu yang berharga, yang luar biasa bahkan, karena bisa aja kita ngubur dulu. Cuman yang saya pingin inikan di video-video dari Metal Detector Indonesia ini adalah berbagi pengalaman yang nyata, yang real, bahwa temuannya seperti ini. Kalau hunting di alam-alam bebas kadang-kadang, kecuali ya ibaratnya dari 100 kali hunting nemu yang berharganya paling 1-2 ya hitungannya. So semoga aja video ini bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman yang mulai menyukai atau berminat dengan hobi metal detektor. Oke, dari itu mungkin sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga aja kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Salam dari Metal Detector Indonesia.